Oke, ini nomor peserta daftar ujian 20227-2377, kode validasi 1082203 atas nama Ikhwan Faris Asidik dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran matematika pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kalian masing-masing. Bersiap, tundukkan kepala, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, anakku semuanya, pada pertemuan siang hari ini, khususnya pembelajaran matematika, ini adalah materi terakhir kita ya, materi terakhir kita pada semester 1 ini. Sebelum kita menutup pembelajaran semester 1 ini, kita mempelajari materi yang kemarin sempat kita pelajari, yaitu adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pada materi ini kita melanjutkan kepada yang berikutnya, yaitu adalah menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu. Boleh buku matematika dikeluarkan dulu, buku tulis. Ani ada. Anissa Hafitri ada. April, Arin, sakit. Askia, ada, hadir. Cut Bilbila, hadir. Debbie, Dini, Endra, ada. Sakit ya. Esra nggak ada juga. Farel, udah pulang duluan ya. Farel, ada. Fauzian, paket. Juster, oke, untuk materi pembelajaran pada hari ini adalah kita mempelajari mengenai nilai optimum fungsi objektif. Nah, nilai optimum pada fungsi objektif ini dipelajari untuk mengetahui bagaimana kalau misalnya kita dagang ya, kita dagang memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dan meminimalisir kerugian seminimal mungkin, seperti itu. Contoh yang saya alami sendiri ya, saya dengan istri saya itu kan membuka usaha mengenai seserahan. Kalau misalnya kalian follow Instagram saya sering promo seserahan Cibinong. Nah, kalau kalian cari seserahan Cibinong, alhamdulillah itu udah lumayan besar. Saya juga nggak nyangka bisa sebesar itu. Istilahnya salah satu pionir di Cibinong. Nah, itu dari modal berapa juta itu. Lalu ada beberapa elemen kayak di matematika ya, X dan Y-nya. Misalnya X-nya baki serahan. Y-nya itu seperti bunga akrilik. Lalu kalau misalnya ditambah 3 variabel, ada Z-nya. Misalnya Z-nya itu jasa pembuatan, kreativitas. Nah, dari 3 faktor itu dicari itu berapa keuntungan semaksimal mungkin untuk dicapai dan berapa kerugiannya. Kerugian dari modal yang saya bakar, bahasanya itu modal saya bakar. Seperti itu. Nah, itu perlu dihitung secara matang dalam matematika. Kalian maupun misalnya nanti kalian dagang apapun ya, misalnya kalian mau jualan apapun seperti itu. Kayak gitu. Oke, di pembelajaran terakhir ini semoga nanti nilai kalian bagus ya, nilai akhir semester ya. Insya Allah nanti untuk nilai matematikanya bagus. Kalian sudah berjuang semaksimal mungkin untuk pelajaran matematika. Sudah luar biasa lah ya. 10-12 saya mungkin saya jarang ketemu kelas 10-12 kayak kelas 10 yang seperti kalian. Kayak gitu. Mungkin kalian sering ketemu juga kali ya. Kalian sering ngumpul juga secara terpaksa, tanda kutip ya kan. Secara terpaksa, jadi ya mungkin jadi lebih kompak
dibanding kelas 10 yang lain. Karena ada beberapa kelas 10 lain yang ya kalau di sini ada juga sih yang lain-lain tuh laki-lakinya yang masih main dengan kelas lain kayak gitu. Kalau kelas ini kayaknya masih sedikit ya hal seperti itu. Oke, kembali kepada materinya. Nah, sebelumnya kita nonton dulu nih. Ada sebuah video pembelajaran. Linknya boleh dibagikan sekarang. Sudah dibagikan? Sudah ya? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan belajar program linier dari agen perjalanan. Suatu agen perjalanan mengatur ketersediaan transportasi untuk rombongan wisata. Ada 18 wisatawan dalam rombongan ini. Jenis kendaraan yang menjadi pilihan adalah beca atau bajai. Beca dengan kapasitas 2 kursi penumpang, biaya sewanya adalah Rp100.000. Sedangkan bajai dengan kapasitas 4 kursi penumpang, biaya sewa. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, jadi gambaran umumnya seperti tadi ya. Seperti tadi. Tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel untuk mencari maksimum dan minimum. Nah, itu bisa salah satunya adalah cara menghemat gitu. Kalau misalnya dirasa tidak rasional, kalian belum ke Jogja. Ke Jogja itu naik beca itu 100.000 itu bener, 100.000. Dan itu rutenya itu nggak bisa milih di Jogja itu. Jadi si becanya itu memang sudah dicharter oleh si punya tempat wisata. Jadi waktu itu saya bertiga, istri saya sama adik ipar, jalan-jalan kan kampung istri saya di Solo. Jadi kita main ke Jogja, ada kantong parkirnya, jadi mobil tuh jalan Malioboro tuh nggak boleh parkir pinggir jalan, ada kantong parkirnya. Nah di dekat kantong parkirnya itu ada beca tuh udah ngumpul di situ. Jadi becanya itu nggak bisa kita charter sesuai semau kita mau kemana kayak gitu. Jadi dia udah sesuai. Dan itu satu beca itu memang 100.000. Satu beca itu beca kecil. Jadi ya waktu itu duduk bertiga. Nah itu emang nggak asik ya, nggak asik banget. Nggak asik, itu sempit. Kalau ada yang kalian udah pernah itu mendingan nggak usah naik ya, mendingan jalan kaki. Oke, kita lanjut dengan berikutnya adalah saya bagi kita pembuatan kelompok, silakan. Dibuat kelompok berdasarkan tes diagnostik yang kita lakukan kemarin. Namanya doang ya. Satu kelompok saya bagikan dua ya. Satu buat dikerjakan, satu buat disimpan. Siapa tahu ada yang mau nyimpan? Oke, sebelum kita mulai ya. Sebelum kita mulai mengerjakan, bisa sambil ditulis dulu nama kelas absen, nama kelompok. Ukas tolong bagikan linknya ya, link quizisnya. Oke, sekarang kita quizis dulu. Nah, quizis ini untuk merefresh otak. Apa? Link quizis sudah? Perlu QR code. Ada satu lagi. Besar. Gua Salah bener, Pak. Sunda, Pak. Lu bisa Salah. nggak? Bener apa salah? Coba. Salah, Mbak. Oh, ini pasti. Nggak tahu apa ya, saya emang nggak bisa kayak gini. Salah. Dia nggak bisa hidup di Indonesia.
Jika ada hidung. Salah benar. Salah. Ini benar nggak? Iya pak, tidak benar nggak lihat? Ngapain? Komodo hewan purba. Benar. Benar. Oke, tepuk tangan untuk Ani bantu aku ya Allah. Novianti. Ya. Ini sebagai apa ya? Hiburan ya, hiburan soal-soalnya ya. Soal-soal matematika. Oke, kita mulai. Kita masuk ke materinya, yaitu nilai optimum dan fungsi objektif. Nilai optimum, fungsi objektif. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yaitu adalah menentukan nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linear dari masalah kontekstual. Salah satu masalahnya sudah ditampilkan di video pembelajaran yang tadi, yang awal, ya, tentang tadi contohnya adalah kasus pemilihan kendaraan, pembayaran kendaraan, mana yang lebih murah, lebih efisien, dan mana yang lebih mahal dan bisa menghabiskan banyak uang, seperti itu. Nah, nilai optimum fungsi objektif ini bisa kalian lihat di media ajar, ya, di bahan ajar, di modulnya. Tapi saya jelaskan sedikit, saya bacakan. Fungsi objektif yaitu fungsi linear dan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki sebuah himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian yang ada ialah berupa titik-titik dalam diagram Kartesius yang apabila koordinatnya disubstitusikan ke dalam fungsi linear maka dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, ini adalah contoh dari persoalan maksimum nih. Maksimum itu fx, y sama dengan ax plus by sama, minimum juga. Nanti mempunyai dua titik nih. Titik 1, titik 2, titik 1, titik 2. Nanti dimasukkan titik potongnya 0,0, titik uji cobanya. Jika dimasukkan 0, contoh di sini maka pernyataan benar. Misalnya 20, 0 itu kurang dari 20 itu kan benar ya. Lalu yang di persamaan kedua 0 kurang dari 12 maka pernyataan tersebut benar. Itu sebagai bentuk pembuktian kalian dalam menyelesaikan soal. Lalu digambar titik potong persamaan. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Insyaallah. Lalu ada titik pojok. Titik pojok itu dari titik-titik yang tadi diperoleh. Lalu dimasukkan ke persamaannya, lalu disubstitusikan mencari X dan Y. Seperti itu. Nah, lalu dari titik pojok ini kita masukkan ke persamaan. Masukkan ke persamaan nanti memperoleh nilai hasilnya. Kalau diminta nilai maksimum tentu angka paling besar. Kalau nilai minimum berarti angka paling kecil. Di sini maksimumnya 48. Lalu minimumnya ada angka 16 ya. 16 sebagai titik minimum. Seperti itu. Oke, tadi sudah video. Untuk video tadi link yang saya sudah bagikan silakan dikerjakan bersama dengan LKPD. Silakan dikerjakan di buku LKPD-nya. Ikutin video. Kurang dari. Ya. Ya, pintar. Ya. Itu sama di sini tadi. Persamaannya berarti pertidaksamaan yang ini kan. Jadi tujuannya sama tuh kita nih. Itu cuma ngalahin aja. Nah, ini yang F, berarti sini X, Y. Berapa? Ini. Ya, 1.000 X. Wah, apa? Nggak ada berarti udah. Ya. MBC 2 bajai.
Iya. Berarti 100.000 kali 0, 200.000 kali Y-nya 8. Ditulis 100.000 kali 0, 200.000 kali 8. 0 ditambah 200.000 kali 8. Harus. Nah itu yang terakhir. Nah itu. Sabar. Nah iya benar, satu lagi. Udah? Ini kesimpulan ya? Gak apa-apa, kosongin aja. Kesimpulan. Dengan si 0,6 ya, ntar dihitung di sini, maksudnya ditulis aja nanti. Ini tuh fungsinya. Sini nih, si fx nih. Oke, siapa sih paham ya? Masuk ke akhir pembelajaran. Oke, untuk kelompok pertama ingin menyampaikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya, dipersilakan angkat tangan. Angkat tangan. Silakan. Kelompok berapa? 4, 6. Silakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok saya. Untuk menentukan fungsi optimum, titik pojok atau ekstrim f dalam kurung x, y sama dengan 100.000 dikali x plus 200.000 dikali y. Ya, lalu? Titik pojok pertama 0,8 sama dengan 100.000 dikali 0 plus 200.000 dikali 8 sama dengan 1.600.000. Titik kedua 0,6, 100.000 dikali 6 ditambah 200.000 dikali 100.000 dikali 0 ditambah 200.000 dikali 6 sama dengan 1.200.000. Titik ketiga 6,2, 100.000 dikali 6 ditambah 200.000 dikali 2 sama dengan 1 juta. Jadi banyak beca yang harus disewa, yaitu 6 beca dan 2 bajai. Totalnya 1 juta. Kesimpulannya, paket hematnya untuk menyewa 6 beca dan 2 bajai totalnya 1 juta rupiah. 1 juta ribu. Oke, tepuk tangan. Sekian dari untuk saya. kelompok Assalamualaikum 6. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kelompok lain yang ingin menyampaikan hasil dari pengerjaannya, dipersilakan. Oke, Novi, kelompok berapa? 2. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ngomong dulu aja. Sambil ngomong apa nulis dulu? Nulis dulu aja. Udah Novi segitu aja kayaknya. Nanti yang ini si Cut nanti sisanya ya, nilai maksimumnya ya. Tapi ini yang maksimumnya kamu dijelasin udah ngomong. Becanya memiliki minimal kapasitas yaitu 2 dan bajainya memiliki minimal kapasitas kursi yaitu 3, di mana rombongan kita yaitu 18. Yang kedua, kuantitas lahan parkir, beca memiliki 8 dan bajai juga memiliki 8, di mana totalnya pun 8.
biaya sewanya untuk satu beca yaitu sebesar 100.000 dan satu baja yaitu 200.000. Di sini kita misalkan beca sebagai X dan bajai sebagai Y, dan diperoleh pertidaksamaan 1 yaitu 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 18, dan pertidaksamaan 2 yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 8, di mana biaya sewanya dimisalkan dengan fungsi X dan Y yaitu 100.000 X ditambah 200.000 Y. Oke, yang pertama yaitu kita harus mengubah tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan menjadi sama dengan, di mana di sini berarti berubah pertidaksamaan menjadi suatu persamaan. Persamaan 1 yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 18. Persamaan 2, X ditambah Y sama dengan 8. Di sini kita peroleh dari persamaan 1 titik potongnya yaitu 9 dan 6, persamaan 2 yaitu 8 dan 8. Kemudian ketika dibuatkan koordinat kartesiusnya diperoleh demikian, di mana kita coba titik acuannya yaitu 0,0. Di pertidaksamaan yang pertama yaitu menjadi 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih dari sama dengan 18, di mana 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 18 dan 0 lebih dari sama dengan 18. Pernyataan ini adalah salah karena 0 kurang dari 18. Pertidaksamaan yang kedua juga kita titik acukan yaitu dengan 0,0, yaitu 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 8. Di sini pernyataannya adalah benar yaitu 0 kurang dari sama dengan 8. Oke. Jadi di sini kita peroleh titik daerah himpunan penyelesaiannya yaitu yang pertama 0,8, yang kedua 0,6, dan yang terakhir yaitu 6,2. 6,2 ini diperoleh dari eliminasi antara 2X plus 3Y sama dengan 18 dan X plus Y sama dengan 8. Kemudian di sini kita akan menentukan fungsi optimum. Fungsi optimum ini ada F, X, Y sama dengan 100.000 X ditambah 200.000 Y. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, yang pertama X sama dengan 0 dan Y sama dengan 8 menjadi F, X, Y sama dengan 100.000 dikali 0 ditambah 200.000 dikali 8, dan kita peroleh hasilnya yaitu sebesar 1.600.000. Di yang kedua yaitu titik 0 dan titik 6, jadi 100.000 dikali 0 ditambah 200.000 dikali 6, kita peroleh hasilnya yaitu 1.200.000. Yang terakhir yaitu yang kita peroleh dari hasil eliminasi tadi yaitu titik 6,2. 100.000 dikali 6 ditambah 200.000 dikali 2 diperoleh hasil 1 juta. Di sini kita peroleh kesimpulan berapa banyak beca dan baja yang harus disewa. Berdasarkan fungsi optimum yaitu sebesar 1 juta, kita bisa menyewa 6 beca dan 2 bajai dengan biaya yang dikeluarkan yaitu 1 juta. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Novi. Persilakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjelaskan kembali penjelasan dari Novi. Nah, diperoleh dari video pembelajaran kita hari ini,
terdapat pertidaksamaan 1 yaitu 2x plus 3y lebih dari sama dengan 18, pertidaksamaan 2 yaitu x plus y kurang dari 8. Biaya sewa sama dengan f fungsi xy sama dengan 100 kali x dan plus 200 kali y. Nah, pertidaksamaan ini kita ubah semua menjadi tanda sama dengan. Jadi kita peroleh persamaan 1 itu 2x plus 3y sama dengan 18, persamaan 2x plus y sama dengan 8. Titik potong persamaan 1xy sama dengan 9,6, persamaan 2xy sama dengan 8,8. Titik acuan pertidaksamaan fungsi sama 0,0 sama dengan 2,0 plus 3,0 kurang dari 18. 0 plus 0 kurang dari 18, lebih dari 18, 0 lebih dari 18 itu pernyataan yang salah. Pertidaksamaan 2, f0 sama dengan 0 tambah 0 kurang dari 8, 0 kurang dari 8, pernyataan itu benar. Diperoleh titik daerah himpunan penyelesaian yaitu 0,8, 0,6 dan 6,2. Dan kita untuk mencari harga minimum diperlukan mencari fungsi optimum. Nah, titik pojok atau sama dengan ekstrim f x, y sama dengan 100x ditambah 200y. 0,8 f sama dengan x plus y x, y sama dengan 100 dikali 6 plus 200 dikali 8 sama dengan 1.600. 0,6 x sama dengan xy sama dengan 100 dikali 0, 200 dikali 6 sama dengan 1.200. 6,2 f x y sama dengan 100 kali 6 dan 200 kali plus 200 kali 2 sama dengan 1 juta. Dan diperoleh banyak bajai yang harus disewa oleh agen perjalanannya, 6 beca dan 2 bajai dengan biaya 1 juta rupiah. Kesimpulan yang bisa kelompok saya ambil, paket hemat yang dapat disewa travel dengan banyak kendaraan 6 beca dan 2 bajai dengan harga 1 juta dan dapat memenuhi kapasitas kursi wisatawan yaitu 18 wisatawan. 6 kali 2 sama dengan 12 kursi, 2 kali 3 sama dengan 6 kursi. 12 kursi tambah 6 kursi sama dengan 18 kursi. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Nama. Terima kasih. Nama, kelas, absen. Terima kasih. Formatif. Benar, formatif. Langsung dikerjakan tes formatifnya. Ya, gitu. Oke, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Sister dan Satria tolong diambil punya temannya. Ayo. Jangan lupa dikasih nama, kelas, dan absen.
Oke, setelah dari hasil pengerjaan kalian untuk tes formatif ya, walaupun waktunya cukup singkat untuk pengerjaan, diperoleh beberapa hasil yang cukup maksimal, akan tetapi ada beberapa teman kita yang hasilnya masih belum maksimal. Oke, saya bacakan saja yang hasilnya belum maksimal. Untuk yang hasilnya belum maksimal nanti akan dilakukan pengulangan pengerjaan soal pada pertemuan kita yang berikutnya. Untuk yang hasilnya sudah maksimal, melewati batas KKM kita itu 75, nanti akan saya bagikan kembali soal pengayaan. Nah, pengayaannya boleh dikerjakan di rumah, lalu dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, saya bacakan beberapa nama yang hasilnya masih di bawah. Mungkin karena waktunya juga kali ya. Yang pertama adalah April. Mana April? Ya. Belajar lagi ya April ya. Yang kedua ada Juster. Ya, Juster. Lalu selanjutnya ada Nadia. Lalu ada dua lagi, Siti Nuraisah, Mas Siti Nuraisah? Siti ya. Yang terakhir ada Syazwan. Oke. Untuk yang remedial nanti kita belajar lagi, nanti saya kasih soal lagi yang lebih mudah untuk kalian pelajari, oke? Untuk yang pengayaan, nanti akan saya berikan soal. Alif, tolong. Dibagikan kepada teman-teman. Ya, soal pengayaan. Untuk tes sumatif di pertemuan berikutnya. Sekarang perhatikan ke depan papan tulis. Jadi dari hasil pengerjaan kita tadi ya, LKPD yang tadi, diperoleh satu pertidaksamaan. 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 18. Lalu yang kedua adalah X plus Y kurang dari 8 ya, kurang dari 8. Lalu fungsi optimumnya adalah fxy 100.000 X ditambah 200.000 Y. Oke. Lalu diperoleh dengan uji coba titik potong. Dimasukkan angka 0 dan 0 ya. Uji coba titik potong, maka diperoleh titik potong yang pertama adalah 9,6. Lalu yang kedua adalah 8,8. Titik potong yang pertama tadi diuji ada 0,8, 0,6, lalu ada 6,2. Lalu dibuat titik acuannya, dimasukkan uji coba 0,0 pada pertidaksamaan yang pertama, diperoleh 0 lebih dari 18, artinya salah. Lalu pertidaksamaan yang kedua, titiknya ada 0,0, diperoleh 0 kurang dari sama dengan 8, berarti artinya benar. Berarti si titiknya itu dia ke arah bawah, kalau salah berarti ke arah atas. Nah, seperti itu. Ini titik potongnya dari dua garis yang kalian gambar dari masing-masing titik, ya. Lalu kita hitung fungsi optimumnya. Fungsi optimumnya kita masukkan ke persamaan yang pertama, fungsi optimum. Titik potongnya ada 0,8, 0,6, lalu 6,2, lalu kalian telah hitung 100.000 dikali 0 ditambah 2.000 kali 8 hasilnya 1.600.000. Lalu yang kedua adalah 1.200.000, lalu yang terakhir adalah 1 juta. Maka dari itu kesimpulannya adalah paket hemat ya. Paket hematnya adalah dengan menyewa 6 beca dan 2 bajai dengan harga adalah 1 juta, seperti itu. Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Oke. Masing-masing dari kelompok ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, silakan diacungkan tangannya. Ini ya.
Hari ini kami belajar pertidaksamaan dua variabel dengan mengerjakan contoh soal tentang wisatawan. Wisatawan, oke. Cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Yang belum kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan di depan. Jadi hari ini kita mempelajari tentang pertidaksamaan nilai optimum fungsi objektif. Fungsi objektif yaitu fungsi linear dan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki sebuah himpunan penyelesaian, di mana kita mencari keuntungan dari hasil tersebut. Dan dari contoh soal tadi bisa diambil kesimpulan bahwa agar harganya lebih murah, kita bisa menyewa 6 beca dan 2 bajai dengan harga 1 juta. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2. Jadi dari pelajaran di hari ini kita dapat mengetahui kalau pertidaksamaan linear itu juga bisa digunakan dalam menentukan nilai maksimum dan minimum suatu permasalahan. Di sini juga kita dengan menerapkan fungsi objektif yaitu fungsi linear dengan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki sebuah himpunan penyelesaian. Nah, gunanya fungsi objektif ini kita bisa menentukan nilai maksimum dan minimum suatu permasalahan juga dengan menentukan minimum biaya sewa dari kendaraan. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita sudah mempelajari mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Mengenai titik optimum. Nah, di titik optimum ini kita bisa mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, itu pada kehidupan sehari-hari kita dapat misalkan kalian bisa menghemat ya. Menghemat sehemat-hematnya dari apa tadi yang ongkos itu. Maksudnya ada kemungkinan untuk boros, kenapa kita memilih untuk boros kalau ada kemungkinan untuk hemat. Lalu untuk kalau misalnya kalian dalam produksi pabrik seperti itu, contohnya dapat menghitung produksi maksimum, ada produksi minimum. Lalu untuk harga, kalau jika kalian nanti akan berjualan, berwirausaha, kalian bisa mencari keuntungan semaksimal mungkin atau terhindar dari kerugian. Ya, dan itu bisa dicari dari pembelajaran matematika kita pada hari ini. Oke? Silakan diberes-beres dulu. Dimasukkan ke dalam tas. Pulang. Masukin. Oke, sudah, duduk lagi, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita tutup. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari bab baru ya. Bab baru, yaitu mengenai peluang, seperti itu. Nanti kita pelajari mengenai peluang, kalian bisa membaca-baca buku paket atau di sumber informasi kalian dapatkan mungkin dari internet juga bisa, atau dari YouTube. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik pada hari ini. Oke, bersiap, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.